Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat alumni Ataqwa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Ataqwa. Kali ini sesuai undangan, mungkin sebagian sudah dikirim ke Zoom undangan ke grup-grup WhatsApp tentang mengenang sosok Abuya Kiai Haji Nurul Anwar. Saya perkenalkan diri sebelumnya, saya Irfan Fikri, alumni 99 Al-Fatah. Kali ini kita akan membahas tidak melulu selalu bicara tentang orang yang terdekat atau orang yang dari pihak keluarga atau siapapun. Kali ini kita akan bicara dengan sosok yang mungkin waktu teman-teman mondok sering melihat sosok samping saya ini, Mang Inen. Beliau ini hampir 2 generasi menjaga pondok pesantren putri terutama ya. Menjaga dalam arti semuanya kalau menurut saya. Dulu saya sering lihat Mang Inen sering muter-muter keliling pondok putri, ngejaga semuanya, ngejaga dari maling, ngejaga dari teman-teman putra yang nakal, coba-coba nyelinap. Nah, untuk itu mungkin kita bakal tanya-tanya nih. Sebagian teman-teman mungkin udah akrab dan mengenal ya sama sosok Mang Inen ini. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar, Mang? Alhamdulillah baik. Langsung aja, Mang ya. Iya. Saya mau tanya nih, awal kali Mang Inen ini datang ke Ujung Harapan ini ceritanya gimana sih? Ini apakah mulai dari Kong Kiai almarhum ya? Iya. Waktu itu saya datang kemarin bulan puasa. Iya. Harinya kalau nggak salah hari Minggu jam 8. Itu tahun berapa tuh? Gua nggak tahu, nggak ingat. Oh, itu oke. Itu pagi berarti? Hah? Pagi jam 8. Saya sampai ke rumahnya masih rumah lama. Oke, di daerah mana? Ya ini. Oh, di sini, rumah lama sini. Iya, komplek. Rumah pakai. Oke. Rumah lama. Nah, terus saya beri salam. Assalamualaikum. Saya bilang gitu ya. Ya, ini namanya kita masuk rumah orang. Kadang udah assalamualaikum. Terus ada yang nyautin, waalaikumsalam. Wah, Mpok Iyam. Iya. Emaknya Guru Rojak. Iya. Dia akan masak di sini, Ustaz. Iya. Kenapa, Nen? Nanya dia. Ada apa? Pak, kok kalau Pak Kiai ada enggak? Gitu. Emang apa? Saya pengen nemuin dia gitu, ada sedikit gitu, ada minat. Gitu. Jadi Mang Inen nawarin diri jadi abdi dalam gitu, bantu-bantu pondok. Iya. Terus ya tungguin di situ, lo duduk. Ya, gitu, kata Mpok Iyam. Saya duduk dapat setengah jam. Bilang kata Ustazah, ada Mpok Iyam, ada Kong Kiai lagi baca Quran. Gitu. Kalau lagi baca Quran. Puasa libur. Terus? Saya duduk dapat setengah jam. Kong Kiai keluar. Ya mah biasa kan kalau gerem. Bedahong. Iya. Udah kenal belum tuh waktu itu Engkong Kiai sama Mang Inen? Kenal. Oh, udah kenal kan saya lama di sini ya. Oh ya. Itu. Nah, setelah ya kan kalau ngomong gancang kan. Ada apa nih? Ada apa gitu. Oh, gitu. Itu gancang ya istilahnya. Iya, ada apa. Pas dia berhenti baru saya jawab. Saya mau minta kerjaan, Pak. Gitu. Oke. Iya. Kata Pak Kiai, kerja apa? Ya saya mau menanya kerja apa aja Pak, gitu ya. Masang batu ya iya, menggali kobak ya iya. Oke. Iya. Karena apa? Dulu saya sendirian, ya katakan secara kasarnya nyari sendiri, makan sendiri. Kalau saya sekarang udah punya bini. Sebelumnya Mang Inen kerja apa sebelumnya? Ya, tadinya mah bangun-bangunan. Oh, bantu-bantu aja serabutan ya? Iya. Apa aja yang diminta tolong ya? Iya. Iya. Nah, terus itu nggak buat Pak Kiai. Saya bilang, saya nih ngomong-ngomong Pak Kiai, Pak, sekarang saya udah punya bini. Oh gitu. Waktu itu udah nikah Mang Inen? Waktu masuk kemarin.
Iya. Udah. Oh, udah nikah umur 17 tuh. Iya. Belum sih, saya kan 17 di sini. Oh, di sini Di ya. rumah Guru Hidin. Oh, di rumah Hidin Iya. ya. Udah gedean. Udah gedean baru ketemu Kong Kiai. Iya. Nah, habis Itu kawin. waktu itu udah punya anak? Belum. Oh, belum punya anak. Kawin. Saya bilang, Pak, saya ini udah punya bini. Gitu. Orang mana? Orang Pisangan. Anak siapa? Anak Muli. Jaram ya, Jaram cucunya. Kenal dia. Kenal sama Kong Jaram itu. Oh. Jaram Pisangan ya. Jaram tukang bikin golok. Oh, tukang bikin golok. Iya. Pantesan ya. Kong Jaram Bang itu. Inen bawa golok mulu ya. Kang Jaram itu tukang bikin golok. Ya aslinya asli Kulon, Ustad. Oh, asli Kulon. Iya, iya. Mau kerja apa? Ya apa aja Bapak kasih gitu. Mau gali empang kayak masang batu ya. Apa aja pokoknya. Iya. Yang penting saya dapat kerjaan, Pak. Iya. Kalau kemarin saya sendiri nyari sendiri, makan sendiri. Kalau sekarang kan saya punya bini, punya penanggung jawaban. Karena kalau saya ngayap mulu, bini saya nanyain duit, bakal beli beras, agak ada. Saya bilang itu. Lama saya kongko tuh sama dia, ada sekitar 2 jaman ya, gitu. Ditanya apa aja tuh? Ya, udah dia nggak nanya apa-apa. Saya cuman dia cerita bahwa masa ke depan ini itu, iya. Emang sekarang zaman sekarang susah ya kerjaan, apalagi nanti. Oh gitu, kata Kong Kiai itu. Iya, kata Kong Kiai. Motong aja di luar negeri udah pakai mesin, Nen. Betul. Oh, jadi waktu itu Kong Kiai udah lebih visioner ya ngelihat bahwa tenaga manusia itu udah bakal kalah sama mesin. Padahal waktu itu tahun 60-an kali ya, Manginan ya? Kira-kira ya? Nggak usah gitu lah. Nah itu terus dia bilang, kita aja katanya, di kita deh nih, di kita umumnya Jumalang dah, gitu kata dia. Ntar dikit lagi kebo udah pada habis, nyawanya itu pakai mesin lagi, traktor tuh, dulu traktor, gitu. Memang orang jadi kerjaan susah. Oke. Iya, gitu. Kata dia, diterimalah kerjaan waktu itu. Enggak, dia ini, lu bisanya kerja apa? Oh, bisanya kerja apa? Iya. Ya kalau masang batu saya bisa, Pak. Masang batu. Cuman saya mohon maaf kalau bikin kusen. Oh, nggak bisa. Iya, bikin kusen saya nggak bisa. Yang pertama juga saya belum pernah ngalamin bikin caranya. Terus yang kedua, saya nggak punya alat. Gitu. Kan banyak kalau kusen. Iya. Harus detail ya. Iya. Udah besok lu sono di Kidul, di Atakwa. Sono bareng-bareng sama tukang yang lain. Waktu itu lagi ngebangun? Enggak. Renovasi. Yang sekolah desa yang di Bapun Sengon itu. Oh, sekolahan itu. Iya, yang untuk bekas desa itu. Iya, bekas desa. Iya. Nah itu lu anoin tuh, apa kata Pak Kiai, dia bilangin dari sini lu ketok-ketokin yang pada kendor-kendor gitu. Jadi di awal itu Bang Inen nggak disuruh jaga pondok kayak yang mungkin sekarang. Enggak. Enggak. Jadi suruh nukang dulu ya. Nukang dulu. Nah, setelah itu saya kerja udah dapat 2 roang, Ustadz. Dia kan kalau datang ke sana kan jam 10-an. Oh ya. Dari sini. Kenapa? Jam 8 ini dia udah masuk di sini ngajar kan, jam 7. Dan setelah itu kan dia belum berangkat ke sono. Oh gitu ya. Jam 10-an. Dia ngontrol lah. Dia ngontrol. Dia sono baru ngajar di Atakwa. Iya. Nah, dia sampai, saya udah dapat 2 roang tuh. Nemblogin itu. Nah, dia datang, hati saya dak-dikduk nih, Ustaz. Apa yang bikin dak-dikduk? Lah, itu apa? Takut, grogi gitu. Kalau menurut Mang Inen, sosok Kong Kiai itu tegas, galak atau gimana? Pernah dimarahin nggak waktu lagi kerja? Ya kalau kerja sih belum pernah. Belum pernah. Bagus dong kerja. Paling kalau salah dibilangin sama dia. Langsung bilangin. Iya, bilangin. Enggak, bilanginnya halus apa tegas? Ya halus. Nan, lo itu salah gitu. Salah itu begitu. Oh gitu. Gaya orang Jumalang lah ya. Iya, masyarakat Betawi, kampung. Betawi. Iya, itu Bang Kiai. Nah, terus dia tuh saya dilihatin dia aja 3 jam tuh, Ustaz, sambil ngobrol. Kita di atas steg ya.
Berarti main dia blok lebih gitu-gitu. paham struktur bangunan loh. Ini kurang-kurang itu belum ngerti berarti kok enggak ya? Tahu, Oh, dia tahu. bawang tukang aja masang batu bisa dihitung sama dia. Oh gitu, berarti Lah, dia ngerti ya, detail ya orangnya ya? Kalau Bang Kiai itu tahu. Oh, jadi Makanya. mungkin ini informasi juga ternyata Bang Kiai sosok yang sangat detail gitu ya. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu, bahkan sampai ubin dihitung kali ya? Hitung dia mah. Lah sekarang hitung dia hitungnya pakai tindakan, Ustaz. Oh gitu. Iya, di beberapa tindak sono. Oh, tindak orang dulu pakai tindakan sama ukurnya ya? Kalau sekarang kan pakai meteran. Ya. Kalau dulu mah ditindakin. Iya betul. Itu asal kurang dari tindakan dia berarti tukang malas. Oh ya. Gitu, itu kan. Buat sebelumnya ada Mang Doing ya, informasi Mang Doing juga abdi dalam ya. Mang Doing abdi dalam ngebantu yayasan, ngejaga ya. Nyupir juga ya, Mang ya. Nyupir juga, jadi ya ini ada 2 abdi dalam yang sudah lama mengabdi lah, berkhidmat ke Yayasan At-Taqwa dengan segenap ya jiwa raganya kalau saya pikir, karena dari 20 tahun yang lalu saya lulus ya Mang Inan sama Mang Doing ini selalu ada di samping Pak Kiai selalu eksis. Oke, kita lanjut, masih ngobrol dulu ya sama Mang Inan ya. Iya. Oke. Terus apa? Tadi sampai Di masalah bangunan. masuk kerja ya. Iya, bangunan. Kerja. Iya. Terus akhirnya diterima kerja lah. Nah, terus Waktu dia itu 3 jam nih ngadepin saya gitu tuh. Saya orang saya di atas, dia kan begitu lah. Iya. Terus kata dia bilang, "Men, terus sono kata terus ketoken yang kendor-kendor." Oh kendor, ya. terus Ren. Oh. Alhamdulillah, hati saya tuh gede, kata gunung gede, lebih gede lagi Ustad. Waktu itu pertama kali kerja. Iya. Deg-degan. Iya, sama dia. Kalau yang lain kan kita nggak takut. Ya wajar lah. Nah, iya. Dia kan orang namanya figur. Saya aja yang nggak ketemu, ngeliat fotonya aja kelihatan karismanya kuat banget sih. Jadi nah wajar. Itu Ustad, Pak Kiai itu terus tuh. Nah, terus dah saya kerja sono. Ya. Itu teman-teman yang lain pada ngasingin sama saya. Oh gitu. Iya, padahal satu kampung, ada yang satu kampung, Oh, ya gitu. sama dari seberang. Iya. Apa ya? Mungkin takut kalah saing kali sama saya gitu. Karena lebih dikenal ya sama Bang Kiai ya. Iya. Nah ini berarti Mang Inen masuk kerja pertama akhirnya. Iya. Masuk kerja pertama sama Bang Kiai. Iya. Lalu sampai sekarang masih bantu yayasan juga, bantu At-Taqwa. Nah, ada perbedaan mendasar nggak dari zaman Kong Kiai dulu sama mungkin yang generasi sekarang gitu? Sampai zaman Abuya mungkin? Ya kalau perbedaan itu udah jelas, Ustaz. Karena apa ya? Lain orang kan lain pikiran aja. Oh ya. Kalau Kong Kiai itu sifatnya apa ya? Kalau kata saya, sifatnya ya kalau kayak sifatnya pengasih dan penyayang. Oh gitu. Iya. Yang setahu saya kerja di yayasan ini, mula pertama saya masuk gaji berapa? Ya, berapa Mang? Gaji 250. 250 perak. Iya. Itu cukup kira-kira? Ya namanya digaji ya cukup, kalau cukup. Zaman dulu makan masih murah. Oh, kan beras waktu itu masih buat beli beras makan sekolah anak itu 250 perak cukup. Iya, 250. Cukup ya? Iya. Ada sisa nggak? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang ya. Kalau nggak ada keluarnya gede ya kurang. Oh, gitu. Kalau mau dibilang gede kurang, tapi kalau mau dibilang kurang tapi cukup. Cukup. Kan beras kan waktu itu masih jigo. Oh, jigo beras. 25 kilo. Iya. Enggak, seliter. Oh, seliter. Iya, 25 perak. Berarti ya katakan kalau kita punya duit 10 perak itu ya seminggu lah. Oh, ya. Berarti cukup lah ya, Mang. Cukup. Berkahnya itu kerja di pondok itu ya. Iya. Kalau sekarang sampai sekarang ada apa kenaikan gaji masukannya ya kalau sekolahin anak segala macam atau beli apa gitu dari kerja. Nah, saya yang selama saya ngabdi sama yayasan, alhamdulillah Ustadz, saya kuat membeli tanah 200 meter. Alhamdulillah. Itu dekat dari yayasan. Ya. Memang itu pernah Kiai Mahmud bilangin, ngasih tahu saya. Saya kan akrab seperti itu. Pokoknya karena saya orang anak tangan Kiai, istilahnya. Ya, guru. Manginnya mungkin terlanjut ya ke Mang Doing dulu ya. Saya mau tanya nih Mang Doing, awal kali Mang Doing itu kenal sama yayasan, masuk kerja di At-Taqwa sini.
Itu ceritanya gimana sih? Ya, alhamdulillah kebetulan saya ini kan rumah saya berdekatan. Masih satu lingkungan. Rumahnya sini tadinya nih. Artinya satu pagar lah gitu. Cuma bedanya saya di belakang rumah neneknya Pak Kiai. Nur. Gitu. Abuya ya. Di belakang rumah nenek. Jadi rumah saya ngadep ke utara, gitu. Rumah nenek kan masih sampai sekarang masih ada, masih ngadep ke barat, masih asli. Gitu, ya. Cuma walaupun udah berubah sedikit, depannya bahkan sama samping. Gitu. Nah, saya kerja di sini ya awalnya gimana ya? Saya ini pertama saya diajak sama Akib. Akib itu? Akib itu juga kawannya beliau. Oke. Gitu. Satu kelas barangkali. Waktu itu diajakin untuk kerja jadi ini saya membantu narik kabel dulu. Narik kabel, bantu instalasi gitu-gitu ya. Iya, betul. Masang-masang listrik ya. Waktu itu saya belum masang listrik. Jadi awalnya saya itu mulai narik kabel. Awalnya dari narik kabel. Buat speaker. Kalau ada kegiatan maulid apa gitu. Ya, kemudian itu tahun berapa Mang ya? Saya juga udah kenal lama nih Mang Doing, tapi baru ini ngobrol sering melihat sampai Mang Inen ya. Itu tahun berapa kira-kira? Waktu itu masih bujangan apa udah nikah? Ya udah bujangan. Masih bujangan. Masih bujangan ya. Iya. Masih bujangan. Oke. Ya. Nah, kemudian lama-lama kena saya berdekatan almarhum Bapak Haji Abdul Somad. Iya. Kan masih keluarga. Keluarga Pak Abdul Somad. Tahu saya bisa ini itu gitu. Iya. Udah di sini aja lo kerja gitu. Iya. Beliau yang masukin saya sini kerja awalnya kayak gitu. Jadi gitu. tukang lah apa gitu. Waktu itu ketemu Kiai kata tadi ceritanya Mang Inen itu ketemunya Kong Kiai minta nanya kerja. Kalau Mang Doing ini dulu awalnya masuknya gitu. Awal masuk itu ke Kiai apa ke Abuya Guru Nur atau kemana nawarin dirinya waktu itu? Saya enggak nawarin ya. Saya sama Pak dipanggil. Kiai Dipanggil sama Kiai Amin. Kenapa? Pada waktu itu saya kan sedikit saya udah belajar bawa mobil. Emang truk, dulu belajar mobil sebelum kerja di sini memang? Iya, sebelum di sini. Sering bawa mobil truk? Iya. Gitu. Nah, kemudian beliau ini pakai Amin ini juga belum percaya sama saya. Untuk nyetir? Nyetir ya. Waktu itu awal kali nyupir bawa mobil kayak Amin, mobil apa waktu itu? Kalau nggak salah saya bawa mobil itu diserahin saya mobil T120. Waktu itu tahun 82. Mobil kok akhir ya. Yang dari Pemda itu. Waktu itu kayak Amin belum percaya karena apa? Ya dia belum melihat saya bisa bawa mobil. Ya. Tahu lah ya. Akhirnya saya memberanikan diri, saya bawa mobil truk lah. Truk di sini atau bukan punya orang luar? Punya orang luar. Kebetulan teman itu kan jadi supir truk. Gitu. Terus dibawa ke dalam lah. Saya bawa ke dalam. Bahkan pakai Amin juga sempat coba naik bawa mobil itu dimuter. Dicaranya bagaimana ini begini. Mang Doi ngajarin? Ya sebenarnya saya bukan ngajarin, maksudnya ngasih tahu. Ini ganti koplingnya ini. Ya. Snellingnya begini, selengnya kayak gini gitu. Sempat dia keliling. Muterin? Iya, muterin komplek. Pakai mobil truk. Dari situ baru percaya kalau Mang Doing bisa. Iya, awalnya saya kalau suruh nyuci mobil, mobil cuci. Dia parkirin sama dia. Dapat selesai. Dibawa. Besok terus kayak gitu. Pas saya bawa mobil truk depan dia baru tahu. Mang Doing sendiri di sini udah hampir berapa tahun bantu? Kalau kalau dihitung-hitung lebih dari 30. Saya lulus aja udah 20 tahun yang lalu udah ada Mang Doing. Duluan saya sama dia. Iya. Duluan saya sama dia mah. Kali udah 30 lebih gitu. Di sini saya. Mang Inen udah 40 kali ya? Kira-kira ya. 50 kali ada ya? Apanya? Kerja. Ada di Atakwas ini. Ya. Berarti saya masih zaman susah, Ustaz. Saya lagi membangun perdeping aja yang sebelah kidul itu, samping masjid. Dulu. Saya tahu itu. Udah ada.
Oke, jadi kata orang kerja di pondok itu bukan cuma materi tapi berkah ya, kayak tadi berkah, Mang berkah. Inen bisa dapat anak. Untuk Mang Doing sendiri nih, udah berpuluh-puluh tahun tiga ada sawarsa kerja di Atakwa, udah bisa ngasilin apa aja kira-kira? Ya alhamdulillah, namanya anak walaupun cuma satu yang jadi, yang dua ini cuma sampai di SMK. Ya. Kalau yang pertama cuma sampai 3 sanawiyah di sini. Di sini juga? Ya, di sini. Nah, kemudian kalau anak saya yang nomor 3 ini, yang bontot, dia keluar dari sini. Kenapa, Mang? Yang bontot nih, perempuan juga. Jadi masuk ke SMP. SMP terus langsung ke SMA. Ya. Kemudian lanjutin ke bidanan. Alhamdulillah. Sekarang udah jadi bidan? Jadi bidan, alhamdulillah. udah punya anak satu. Kalau kelebihannya, saya sangat bersyukurnya, alhamdulillah, artinya walaupun bagikan air yang menetes, tapi ini nggak sebesar air keran yang ngucur, ya berkahnya di situ. Alhamdulillah. Ya, anak saya bisa sekolah, pakaian juga nggak kerombengan. Oh gitu. Kalau bisa makan, ya kita juga makan sama, walaupun saya nggak banyak, tapi gitu. ikut merasakan. Iya. Dapat kebeli, kasarnya gitu. Sekarang usia udah berapa, Mang Doing? Seusia hampir kepala 6. Udah kepala hampir 6. Kepala 6. Berarti Mang Inen udah hampir kepala 8 kali ya? 7. 7 ya? 7. Oh gitu. Oke, saya balik ke tema utama nih. Iya. Soal kenangan. Di mata Mang Doing sama Mang Inen, sosok Abuya itu sosok seperti apa? Dan awal kali ketemu itu kenalnya dari dia umur berapa, terus orangnya kayak gimana sih dulu gitu. Kita kan pengen tahu waktu mereka muda. Mang Inen mungkin bisa cerita. Kalau saya sama Pak Nur, Iya. Dia kan orangnya enggak seperti kayak anak-anak yang lain. Iya, kayak gimana maksudnya? Enggak seperti anak ya, maksudnya kalau yang lain kan banyak lagu, banyak tingkah. Oh, gitu. Dia kalem ya? Ya, dia mah kalem. Bawaannya kalem ya. Karena mungkin dia membandingkan karena dia anak Pak Kiai, gitu. Kalau dia lagu kayak yang lain kan ntar bagaimana? Gitu. Mungkin ya yang utama mungkin dia nyontoin. Dia jaga marwahnya. Jaga pokoknya harkat, jaga marwahnya, haibahnya ini yayasan ya, karena dia emang anak Pak Kiai. Anak Pak Kiai. Itu emang beliau sejak muda sudah menjaga itu ya. Jadi nggak begajulan segala macam. Enggak, kan, ya, kalau kan banyak cerita kan anak Kiai malah jauh dari hutan. Kalau dia di sana nggak di sini, jauh lah di daerah-daerah sana itu. Dia juga yang setahu saya dan saya rasain, dia apapun dari masih muda, masih apa dia punya anak bini, itu dia nggak kurang nggak lebih kalau mengatakan, ini, itu. Iya. Setelah dia kan tadi yang dari Anu udah ceritain ya, yang dia bujangan masih dia bergaulnya. Ceritain lagi, Mang. Dulu dulu Guru Nur itu, Abuya, kayak Haji Nurul Anwar itu bergaulnya waktu masih muda kayak apa sih? Kalau ini kan saksi hidup ngelihat beliau waktu masih SMP ya, waktu awal kenal ya. Iya. Oh iya. Ya kalau dia yang setahu saya, sekenal saya, ya pokoknya saya kan kenalnya di sini, karena saya ngikutin bapaknya, istilahnya kalau bahasa orang kampung, saya bujang bapaknya kan. Oh iya, bujang bapaknya, iya. Ngebantu bapaknya dah. Iya, bujang lah gitu. Nah, itu Kiai Nur tuh nggak kebanyakan sama orang. Nggak kebanyakan gaya? Iya, nggak kebanyakan gaya, nggak kebanyakan tingkah, nggak mau mengatakan ini itu, ini enggak. Pokoknya dia mah kalau dia ngomong, ya A ya bilang A, kalau B ya bilang B gitu. Iya katanya, salah. Oh, salah deh bilang. Betul banget, Mang. Saya juga ngerasain itu. Kalau saya, ya harus tahu saya. Nah, cuman setelah dia kelas 6 selesai gitu ya. Lulus Aliyah. Nah, itu keluar. Mesir. Saya nggak tahu dah perkembangan dia karena dia kabur ke luar negeri. Ya, ke Mesir. Iya. Nah, pulang-pulang kan terus
Dulu waktu beliau muda itu ya emang beda sama yang lain, tapi masih main bareng-bareng ya namanya anak-anak dulu ya, anak apa main bola atau apa gitu. Hobinya apa sih beliau itu? Enggak. Pokoknya coba anak rumahan ya. Iya, dia mau baca buku, ngaji di rumah gitu. Iya, dia mancing juga kagak. Itu di belakang ini anu mulu, Ustaz. Empang gua. Tapi almarhum Mang. Enggak, dia mah ya dia hobinya apa kasih tahu Mang? Kalau yang setahu saya dia yang hobinya belajar sih. Oh, belajar. Benar tekun ya, benar. Iya, belajar. Hobinya. Ya, itu mungkin bisa jadi jadi pesan buat kita juga. Iya. Dia belajar ya, dia hobinya belajar, enggak kayak anak-anak yang lain gitu, Ustaz. Kalau yang orang ada keribuan nih, kesempatan ini ya. Ya barangkali dari sekolah itu sini ada camping, ada apa. Ya dia biasa-biasa aja sih. Iya. Kalau camping mah tetap aktif ya, pramuka kan memang kepanduan dari zaman dulu udah ada. Aktif. Nah, kalau Mang Doing sendiri nih ngelihat sosok Guru Nur Abuya, ini sosok seperti apa sih di mata Mang Doing? Ya, sampai saat ini belum pernah menurut saya kejelekan kasarnya bahasa kampungnya. Dia memang orang baik, dasar baik. Sampai saat ini sampai dia tutup mata aja seperti itu menurut saya. Kenapa? Walaupun saya kenal dekat sama dia, ya nggak bagaimana. Kalau dia minta tolong dia saya tolong. Oh gitu. Bahkan saya pernah diajak ajarin gua, katanya nyupir gitu. Diajak apa? Ajarin bawa mobil. Oh, ajarin nyupir. Ya pernah. Waktu itu mobil apa? Mobil carry. Oh, carry dia pertama tuh ya. Kayak pertama dia beli ya. Ya. Itu kemana belajar ke sana? Ke daerah Babakan, Ali CBL. Dulu kan baru jadi itu kan. Ya, baru di beton ya. Lapangan belum. Baru diratain. Rata ya. Iya. Bekas dia kan semprot sistemnya. Jadi kayak lapangan bola. Oh iya. Pas panjang jalur. Oh, Wang Doing bawa ke sana, Guru Nur. Iya, ada ke sana, setelah sana. Dia yang bawa ini muter-muter. Oh, waktu itu langsung bisa, maksudnya dia arahin dulu, ini gas, ini kopling. Iya, kalau itu dia udah tahu. Udah tahu. Ya, beliau itu udah tahu, udah paham gitu. Cuman caranya kalau dalam kecepatan bagaimana, kalau lambat bagaimana, rem bagaimana. Oh, sebenarnya Guru Nur tuh basicnya udah tahu, cuman masih mungkin belum berani tata caranya. Oh iya. Gitu. Sama mentalnya mungkin belum kebangun kali ya. Bawa mobil kan nggak mesti cuma tahu caranya, tapi mental juga harus penting itu. Cuma kalau bahasa orang kampung mah, beliau ini belajar mobil sambil gorong derep kasarnya. Gorong derem? Derep. Oh, gorong derep. Mau pindah gitu. Habisnya di dalam mobil lengkap segala-galanya. Oh gitu. Iya, takut semuanya ada. Iya, takut bawa makanan apa. Kan beda. Itu JBL berarti lengkap bawa semuanya tuh. Lengkap dah. Makanan, minuman ya. Ya, komplit udah. Sampai sikat gigi kali enggak? Ya itu sih enggak. Jelas itu makanan, minuman lengkap komplit gitu. Kan kalau kita sih nggak seberapa gitu. Tapi beliau ini banyak butuhin. Oh gitu. Takut gitu. Mungkin kalau takut ada apa-apa mungkin di jalan ya. Ya mungkin seperti itu. Nah, waktu itu penilaian Mang Doing Guru Nur cepat bisa belajar sampai akhirnya lancar itu berapa lama tuh? Ya kalau mas saya kalau nggak salah cuma saya 2 kali gitu. 2 kali ngajar ya? 2 kali gitu. Kemudian dia kan belajar cuma sini dekat dekat gitu karena udah tahu merasa artinya udah bisa ngimbangi kiri kanan bagi posisi saya bilang posisi kalau kita bawa mobil ini posisi kita seakan-akan nih roda depan sebelah kanan di atas roda gitu. Jadi kita tinggal bagi ke kirinya berapa kira-kira. Oh gitu. Terus sempat saya ngomong gitu. Gitu. Ya kalau menurut saya walaupun saya dekat rumah gini ya emang jarang ngobrol begini, nggak mau jarang gitu. Nah kan Mang Doing sering pernah semobil nggak? Sering nggak semobil? Sering. Nah kalau biasanya kan kalau kata orang-orang kalau mau kenal seseorang itu kenali supirnya malah, karena dia lebih tahu latar belakang, obrolan, bahkan rahasia-rahasia lain yang mungkin. Nah selama di semobil sama Guru Nur biasanya beliau ngapain sih? Diem aja atau nyeramahin atau mungkin sini tuh apa tuh gitu? Ya, biasanya gimana sih? Ya pernah dia berbicara gini,
tentang pengalaman dia di gitu. luar atau di mana dia di perjalanan. Jadi banyak cerita ngobrol gitu. Biasanya cerita soal apa biasanya? Ya perjalanan dia, pengalaman dia. Pengalaman dia keluar negeri mungkin. Di mana gitu, begini gitu. Bahkan saya makan pun bareng dengan beliau. Gitu. Satu meja. Dia kesukaannya itu apa, ayam goreng di Kalimalang itu namanya apa? Kalau nggak salah ayam goreng boberek namanya. Boberek itu enak, tulangnya lunak ya. Ya betul. Gurih. Betul. Ya. Bahkan ini juga Pak Amin juga suka. Oh ya. Ya makan sering gitu. Ya mungkin teman-teman kalau yang mau ngasih hantaran ke Amin, boleh tuh ayam goreng boberek. Iya boleh, silakan. Oke. Nah, kembali ke Mang Inen nih. Iya. Mang Inen sendiri ini kan 2 generasi ya. Iya. Kepemimpinan Abuya akhirnya dia jadi megang putra lah, gitu, gantiin bapaknya gitu. Iya, nah waktu itu Pak Mang Inen tuh diamanatin ngapain waktu itu? Waktu itu nukang, akhirnya jadi apa gitu? Sama Pak Kiai mah saya kan sambil nukang tuh waktu itu sama Kiai yang tua nih, Kiai tua. Nah kebetulan waktu itu di sini kan belum masuk listrik Ustaz. Oh, terus pakai lampu pelita ya? Pakai diesel. Oh, pakai diesel. Iya, ke diesel. Berarti ngidupin diesel Mang Inen juga? Apa ada orang yang lain lagi? Saya. Oh, Mang Inen ngurus diesel juga? Nah, itu waktu itu dibeliin mesin. Dibeliin mesin? Sama Haji Asmawi, Asko. Oh ya. Itu. Dibeliin waktu itu mesinnya apa? Temes ya? Bukan. Pertama mesin itu dulu, Yanmar. Kecil. Oh, mesin tarik ini ya? Yanmar, iya. Itu mah enggak, ini kalau itu mah masih Haji Nadih. Istilahnya itu mah. Nah, kalau kita kan yang tanya kan masalah kita nih. Nah, itu diesel dari Haji Asmawi, Temes. Beliin. Tuh. Lah terus Pak Kiai ini bingung. Nah, di selain makanya ini yang jalanin siapa? Jalanin gitu. Bukan bingung cara makainya kan? Bukan. Cuman yang jagain, yang hidupin nanti yang matiin siapa? Ya. Nah, dikasih unjuk. Kalau ini adanya ya, Haji Juki. Haji Abid ya. Kiai Haji Marzuki. Nah, dia bilang sama engkong lurah nih bapaknya Haji Abid. Dia bilang, lah katanya, lah si Inen katanya, mesin mah, udah nggak sap lagi katanya. Dia masih sering jalanin desa giliran padi. Oh gitu. Akhirnya Mang Inen diamanatin jagain diesel. Jadi buat teman-teman yang baru nonton ya, saya mungkin ulangi lagi. Di sini sesuai acara kita mengenang sosok Abuya Kiai Haji Nurul Anwar Guru Nur dari sosok abdi dalam. Nah, abdi dalam ini ada Mang Inen dan Mang Doing. Beliau ini sudah hampir 3 dasawarsa ya, 30-40 tahun ngejaga dan mengabdi di pondok. Ya, kita mau tahu sisi lain yang mungkin untold story, jarang diceritakan ke umum gitu. Tentang sosok Abuya, bahkan tentang pengalaman mereka berdua ini selama mengabdi di pondok. Jadi nggak banyak orang mau memberi segenap jiwa raganya untuk pondok ya. Ini 2 sosok ini menurut saya ini totalitasnya tanpa batas. Mungkin yang lain ya mengajar dengan embel-embel pamrih, gaji dan segala macam. Nah ini dari benar-benar dari, bahkan Mang Inen tadi cerita dari gaji 250 perak. Bisa bayangin. Ya. Nah saya tuh lanjut Mang. Pas gaji 2.000 itu 2.000 perak. Itu kayak kan saya naiknya tuh udah 250 ke 2.000 perak. 250 itu diceramain sama konsulin. Oh, kecilan gitu. Iya, gimana? Sekretaris yayasan. Bilangnya apa? Emang kalau gajinya. Pak, ini gaji saya segini. Sabar, Nen. Air kata konsulin nih. Air biar nggak datang yang ngetel, Nen. Kalau embernya rapat bisa sampai pagi bakal cuci muka. Iya, gitu. Bisa dipakai lah ya. Iya, bisa dipakai. Manfaatnya banyak ya. Iya. Dia datang yang gujuk, kalau embernya bolong, kan nggak ada apa-apa. Bocor, nggak ada sisanya ya. Itu dalil itu saya sabar itu. Benar Bang. Nah itu, jadi ya naik. Itu kalau naik gaji nggak gede Ustaz. 500 perak. 500 bertahap ya, tapi itu biasanya naik tiap tahun, nggak? Ya naik. Tiap tahun naik. Iya.
Alhamdulillah. Iya, itu sampai 2000. Sampai 2000. 2000 itu anak saya 5. Berarti 10 tahun itu naik sampai 5 tahun lah. Naik ke 2000 ya? Iya. 2,5 naik, lama-lama 2000. Iya. Nah, udah 5. Hah? Banyak banget, Mang. Sekarang Mang Inan anaknya 8. 7. Oh, 7. Cucu 8. 8. Kalau Mang Doing? Anak saya 3. 3. Cucu? Cucu? 3 Cucu ya anak yang pertama. Cucu udah 2. Oh, cucu 2. Yang pertama udah masuk SMP. Enggak, semuanya. Oh, jadi 2 orang ini teman-teman, mereka dari bujangan sampai punya cucu di Atakwa. Bayangin. bukan keluarga, nggak ada ikatan apapun, darah apapun, tapi mengabdi buat Atakwa, mengabdi ke keluarga yayasan, ke keraton. keluarga keraton, dari mereka bujangan sampai punya cucu. Ya, terus saya mau tahu nih Mang Inen. Dulu kan Mang Inen tuh terkenal sosok yang ditakuti ya, Mana Putra ya. Terutama yang nakal nih. Yang sukanya ngayap. Sukanya mindik-mindik mau masuk Putri. Itu punya pengalaman apa sih kira-kira? Pernah ngedapetin nggak sih ada anak putra nakal gitu? Ya sering sih. Cuman begini, kalau saya makanya saya beraninya itu Kiai pernah amanat begini. Gimana? Nen, siapapun bocah yang bader, lo gebukin. Gebukin? Iya, kata dia. Ada yang pernah digebukin, Bang? Ada. Apa itu dia? Ya biasa. Gitu. Lah pas gitu, dia bilang, ntar kalau lu gebukin, bapaknya marah, ntar bapaknya gua panggilin. Oh gitu, kata Kong Kiai itu waktu itu amanatnya. Nah, kita kan gede hati. Iya, gede lah ya, bahasa sini ya, bahasa anak ini, anak sekarang ya. Nah, ya, tak itulah. Lah dia beda aja pernah ribut sama saya. Oh gitu. Waktu itu pengalamannya gebukin anak orang gara-gara apa dan sampai gimana dampaknya akhirnya gitu? Ya kalau gebukin anak orang itu masalahnya nolong Ustad. Nolong. Oh nyolong. Nyolong di mana Mang? Gak boleh tahu. Ini di Komplek Putri. Di Komplek Putri dia nyolong apaan tuh? Dulu makan zaman masak. Waktu dulu zaman masak. Terus? Ya dia itu nyopet beras, gitir orang dicopet, kompor orang dicopet. Oh gitu. Iya. Itu orang luar yang nyopet, bukan orang luar. Jadi Pondok Putri kecopetan terus. Iya. Gitu. Lama-lama Mang Inen penasaran siapa sih nih? Iya. Kehilangan mulu gitu. Iya. Terus saya tanya sama keamanannya tuh waktu itu. Keamanannya waktu itu si Naneh namanya, cucunya Pak Haji Jasan Bekasi. Oh gitu. Mang. Ini hilang, katanya hilang. Lah, siapa? Katanya itu bocahnya yang hitam-hitam. Nah, ada yang kali ini. Oh, dipakai hitam-hitam. Iya, bocahnya udah tutup. Jadi keamanan Putri, anak-anak itu keamanan pada cerita lah, curhat lah ke Mang Inen. Iya. Yang namanya kita laki-laki, dia perempuan takut. Iya, takut lah. Jangan kan perempuan, kadang juga Putra juga nggak berani. Nah, pas gitu, Ustad, pas itu, kan saya babain tuh ya. Lu sini lah. Mau, sini lah. Pas gitu dekat, saya tangkap aja tangannya. Oke. Ini bocahnya. Iya, saya tangkap. Tuh. Terus? Bisa bawa sini depan aula. Oh, aula Putri? Iya. Terus? Yang menangkap sono belakang. Terus? Nah, kata Pak Kiai Amin, ikat bawa ke desa. Oh, bawa ke balai desa. Iya. Saya mau ikat, udah bocah ini. Anu saya itu tendang ini Ustaz. Dia ngamuk, ngamuk saya. Dia bocah tuh ngelawan. Iya. Itu bocah mana abangnya? Bocah sini. Terus lah saya jambret aja kaos ya, gini. Jatuh bocah. Iya. Oh, terus? Jatuh keluar darah di sini, di sini. Terus bawa pulang, orang tuanya tahu nggak tuh orang? Terus kan dibawa ke desa. Oh, dibawa ke desa terus? Iya. Sampai desa semalaman kali nginep. Terus orang sini bukan? Iya. Orang sini. Iya. Bawa pulang. Nah, pulang itu semuanya jam itu meninggal dia. Meninggal. Wah, alat berarti tuh ya, malingin barang pondok ya? Iya. Ya emang buru. Kamu sebentar mengingat ya. Sari Patok.
Coba. Nah, ini ada tamu nih. Halo, Bos. Halo. Oh, lindung lo. Tiga kali nih. Nih, gua hafal lo. Lu bawa batuk lo. Tuh, belakang komplek lo. Ini kalau berarti jangan masih ada Cerita juga nih, sama siapa nih? Ya. Mana sehat, Ustaz? Iya. Sehat. Alhamdulillah. Ya, masih sehat ya, Ustaz ya. Sehat. Alhamdulillah. Yang paling penting sehat, Bang. Ada pengalaman menarik apa? Iya, sama beliau. Ada cerita yang lebih lupa? Ada pernah cerita nggak beliau nih? Katanya suka Masuk ke loteng ya? Siapa yang masuk ke loteng? Oh, masuk ke loteng. Siapa yang masuk ke loteng? Lari sampai kan siapa? Iya. Zaman dulu itu begitu. Bader ya dulu ya. Bang Sarip, ada pesan apa buat Zaman Mang Inen? dulu. Ustaz Pola Batu dari sekolah ya? Alhamdulillah Ustaz, masih kita ketemu Ustaz. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Masih sehat kita. Lindung udah nggak ada Ustaz, udah jadi perumahan semua. Udah di belakang komplek ini. Udah semua ya. Ada Candroaga. Dulu mah kita main kejar-kejar. Dulu mah kita main kejar-kejaran ya. Kejar-kejaran dulu. Hah? Yang kejar-kejaran dulu. Iya, contoh sampai karangan. Mau dikejar Mang Inen. Iya. Ada yang ke asrama naik ke loteng, kagak turun-turun, saya tungguin. Ngumpet dia. Iya. Ya, ada pesan apa Bang Sarip, Mang Inen? Ayo sama Mang Doing nih. Yang penting Bang Inen sehat. Amin. Keren. Sehat, Ah, panjang Keren. umur. Amin. Gak ada kenangan yang paling indah kita kejar-kejaran. Iya. Ustaz biar sehat Ustaz ya. Amin ya, biar sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Cuman Ya, selimut Bang. jauhin dikit Ustaz kalau tidur. Geser. Ya, Ya. Ya, Bang. Kalau pengalaman mistis, saya pengen tahu sih, penasaran sih. Mang Inen tuh ngayapnya jam 2, jam Ya. tengah malam tuh ada nggak? Oke. Kalau keliling-keliling. apa? Pengalaman mistis. Kalau itu gitu saya nggak ada. Nggak takut ya? Nggak ada Nggak. takutnya ya? Enggak. Kalau saya mah tekad hati aja. Oh. Tapi nggak pernah memang. Nggak pernah. Mang Doing nih. Memang dulu kayak bujangan saya di kampung kayak emang berantem mulu. Oh, Gitu. emang berani ya dari Iya. ini ya. Bangor lah ya, bahasa orang Betawi mah. Mang Doing ini kalau bawa mobil nih, punya yayasan, terus lecet, nyenggol atau apa tuh gimana tuh bilangnya? Ya enggak, ya artinya lecet ya. Kalau memang ada sendiri ya udah mau dipakai. Oh gitu. Mobil mah kapan bahasa. Kalau kita enggak nyenggol orang, kita disenggol orang. Oh ya. Kan begitu. Kalau enggak nyerempet, jadi diserempet orang. Oh ya. Cuma begitu aja udah. Oke. Alhamdulillah enggak ada yang gimana gitu. Oh jadi aman-aman aja ya. Jadi tanggung jawab lah yang penting ya. Ya, yang penting Oh. walaupun ini mobil yayasan artinya sama juga milik saya sendiri. Oh Gitu. iya. Saya rawat sendiri. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir kali karena waktunya sudah mepet ya. Iya, iya. Ada kesan atau apa gitu untuk wafatnya Guru Nur ini dari Saya. dari Mang Inen dan Mang Doing. Mang Inen dulu deh. Kalau saya mau begini Ustaz ya, cara jelasnya. Kiai Nur, Pak Kiai Nur itu sama Ustazah Ella, itu sama saya ya, alhamdulillah deketnya, karena sering saya kalau lebaran aja sering dibagi duit, kemudian kalau datang ke rumahnya. Sampai ini kemarin nih, dia sakit ya. Ya. Siapa itu? Inen, ngapain? Lagi nembangin anu. Nen, ngapain? Ini guru, lagi suruh nembangin ini mau saja tuh. Oh iya. Oh. Ya udah kan, gua duduk sini katanya, di sini katanya gitu. Mana masih? Masih ingat lah ya Iya, ingatannya. iya. Kalau Mang Doing sendiri gimana? Kenangan atau ada kesan atau pesan apa untuk keluarga terutama yang ditinggalin? Ya banyak berkesan sih banyak. Apalagi kalau lihat kemarin, ya boleh dikatakan banjir manusia. Di lapangan itu kan banjir. Iya, manusia. subhanallah itu ya. Subhanallah. Subhanallah. Jawabannya seperti itu. Lautan putih ya. Ya, banyak yang banyak kesan-kesannya dan banyak
bawa pelajaran artinya kayak Oke. gitu. Kan artinya seakan-akan kita ini diajarin tuh sama Ya, beliau. Ya. Selagi masih hidup juga Ya. kita diajarin juga, apalagi ada ini sekarang dikembalikan seperti itu. Baik. Cuma begitu aja saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan dapat ridho ya, dan beliau Amin. Iya, Kak. dimaafkan Ya, kesalahannya, dilapangkan kuburnya. Amin. Iya. Kita bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik ya. Amin. Amin. Ustazah sama Pak Kiai Nuh itu Ustaz. Memang dia kalau ada kesulitan atau tanam pohonan, saya dipanggil semua. Itu di depan rumah dia tanaman saya itu. Pohonan Dia menginan semua yang nanam. sama kebun itu di Pelagading tuh di TK kemarin, baru kemarin ya. Ya, sebenarnya banyak yang mau kita kulik nih dari Mang Inen sama Mang Doing nih. Wah. Karena beliau ini udah puluhan tahun ya. Hampir bergaul dan ya berinteraksi lah sama Abuya, sama keluarganya, sama Atakwa, sama santri-santri. Tapi karena waktu kita terbatas ya, Iya. mungkin kita sudahkan dulu. Terima kasih Mang Inen ya. Iya. Mang Doing, terima kasih waktunya. Kalau saya mah gitu istilahnya apa? Lingkungan keraton, Iya, kagak ada kecewa sama Nggak ada saya mah. kecewa. Semua itu Alhamdulillah. sayang semua sama saya. Walaupun saya nggak ada ikatan Iya, darah iya. apa, Iya. karena mungkin kelihatan dia itu baik gitu. Baik, Ustaz. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Udah ya. Selanjutnya masih ada acara lagi, diskusi atau bukan diskusi apa? Kenangan. Duduk dulu, Mang. Masih ada acara selanjutnya mengenang sosok Abuya Nurul Anwar nanti. Ya, jam 9 ya. Jam 9 nanti. Jadi tetap stay tune ya. Yang mau ngemil-ngemil dulu ya monggo. Yang masih kangen sama Mang Inen atau Mang Doing bisa nanti mungkin ke panitia di Japri nomornya, atau mau video callan, tadi ada beberapa teman juga langsung video call. Ya mungkin itu aja. Terima kasih waktunya, live langsung dari makam keluarga Atakwa. Saya Irfan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.